Ya, Kak. Oke. Jadi gimana nih persiapan UASnya? Udah sampai mana? Gimana, Kak? Persiapan UASnya udah sampai mana? Sampai mana ya, Kak? Belum semuanya sih, Kak. Belum semua di kayak review gitu. Hmm. Kalau Tapi Matbis pede lah ya. jujur kalau UAS kemarin aku lulus sih alhamdulillah. UTS kemarin ya. Iya UTS banget. Berapa nilainya UTS? Iya masih dikit sih, Kak, saya 52 tapi itu udah lulus. Oh, lulusnya emang kayak Di gimana tuh maksudnya? di atas 50 kalau di apa, SBM Matbis. Oh, banyak yang ada Iya. yang 90-an gitu banyak nggak? Ada nggak? Di kelas aku sih dari 67 cuma 7 orang doang. Waduh, susah ya berarti ya? Iya Matbisnya susah sih jujur babnya. Oke, oke. Kalau Gimana, UAS, Kak? kalau UAS. Kalau UAS makin susah lagi, Kak, jujur. Oke, Topiknya oke. Tapi kamu udah coba-coba heeh. latihan tuh? Udah sedikit sih, Kak, tapi kayak belum semuanya gitu. Oke, oke. Palingan Kebetulan, sekarang kita bahas yang aku share. iya, Gimana, Kak? kebetulan tuh tadi tuh aku juga ngajar L, Maju L, sama, Kak? Oh, L, L. iya ya. Iya. Iya ya. Dia anak kelas aku juga, Kak, temen dekat Oh aku. iya, makanya. Aku kayak kan tadi bilang, Heeh. kamu kenal nggak ini Keisha? Oh iya kenal, dia satu kelas MTK kan sama aku. Mhm. Oh, Iya. aku kira masnya beda kelas gitu. Ternyata satu kelas. Sama, iya. Oke, oke. Nah itu kebetulan bahasnya sama juga. Ini juga Oh, tuh sama tadi. juga. Iya makanya. Oke. Ini kayaknya ini udah tadi barusan dibahas gitu. Pas lah berarti ya udah. Coba ya, sambil kita bahas Oke. juga deh. Gitu. Kak, maaf mau nanya kita berapa pertemuan lagi ya? Wah aku nggak tahu deh kalau itu. Itu Oke, ini nanti sih, aku tanya adminnya kali ya? adminnya mungkin ya. Tanya adminnya, Be. Oke. Aku nggak Oke. terlalu tahu kalau itu sih. Oke. Oke, tapi ya insya Allah bisa lah. Kalau aku lihat dari Oke. soalnya sih, nggak begitu rumit sih sebetulnya kalau dari soal latihannya. Mhm. Oke, coba kita lihat nah, ini. Oke, yang ini kan? Iya. Oke, coba. Nah, kalau nomor 1 kamu kebayang nggak nih? Kira-kira ngerjainnya pakai apa nih? Pakai rumus yang A sama dengan, P, buka kurung 1 tambah R per N kali N kali T. Itu Oke. bukan? Jadi betul betul. Jadi bunga majemuk Oke. kan? Heeh. Hmm. Jadi bunga yang digunakan lah istilahnya gitu. Kalau bunga majemuk. Iya. Nah, jadi benar berarti kita pakai rumus bunga majemuk ya. Bunga majemuk di mana tadi apa rumusnya kamu? A buka A sama dengan P kali 1 tambah R per N kali N kali T. N kali T ya. Di mana Iya. P-nya itu apa? P-nya itu 5.000. Oh ya, maksudnya ininya menyatakan apa? Menyatakan apa? Price ya? Price ya. Atau ya price ya. Mhm. Atau modal awal gitu ya. Mhm. Atau investasi awal gitu. Atau kekayaan awal ya banyak lah ya. Terus Mhm. juga R itu apa? Kan itu pokoknya persentasenya ya? Apa ya? Mhm, interest rate ya. Mhm. Bunga banknya berapa kan? Interest rate. Mhm. N itu apa? N itu 10 waktunya. Apa? N itu, 10 tahun. Apa sih dia kayak tahunnya gitu kan? Iya, dalam Iya bukan sih, setahun Kak? Bukan dia ya? berapa kali dibungakan kan? Mhm. Ya, jadi banyaknya pembungaan dalam setahun gitu. Kan Mhm. namanya bunga majemuk itu bunga yang dibungakan. Nah, dalam setahun
N itu merepresentasikan berapa banyak tuh dia pembungaannya Mhm. dalam setahun. T itu waktunya ya kan, yang waktu Iya yang dicari. Biasanya yang dicari, iya. biasanya dikasih di soal. Mhm. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ini berarti kan 5.000 itu apanya tadi? P-nya ya. Itu iya, Nah, 10% itu apanya? itu tuh N-nya. Eh, R. R-nya, oke. Nah, 10 tahun ini apanya? Time, Time-nya, T T-nya. ya. Berarti N-nya ini berapa? Tergantung yang soalnya kan. Yuk, heeh. Nah, karena ada yang annually itu berarti N-nya 1, karena dalam setahun cuma sekali kan dibungakannya. Iya, Kalau semester itu berarti N-nya berapa? 2, 2, oke. 20 Nah, dan 2 ya? 2 ya? 2 kan dalam setahun. Mhm, heeh. Oke, nah berarti gitu aja. Berarti nanti Apa dikali 10 kan, Kak? dikali apanya? Kan N Untuk kali yang T, berarti N kali T. yang heeh, Heeh, berarti 1 kali 10 kalau untuk yang tahunan, karena N-nya kan 1. oke, Oke. iya. Nah, coba kita jawab ya. Nah, berarti yang pertama karena dia tahunan, berarti rumusnya kalau tahunan berarti N-nya sama dengan 1. Berarti Heeh A-nya adalah langsung ya, 5.000, heeh, 1 tambah R-nya R 0,1, betul, dibagi N-nya 1. 1, jadi 0,1 aja, Hmm, dikali pangkat 10. pangkat 10. Nah, ini kalkulator lah. Nah, ini kamu boleh Tapi pakai nanti kalkulator nggak sih? nggak boleh aku. Nah, makanya deh, tapi masalahnya kayaknya nggak mungkin kalau kalau soalnya begini tuh nggak mungkin nggak pakai sih. Kemungkinan ya, kalau aku sih prediksinya kayaknya soalnya nggak perlu pakai kalkulator dibuatnya gitu ya. Oh, angkanya dibuat lebih gampang ya? Semoga, harapannya. Atau enggak, emang kalau sampai situ aja nggak boleh, Kak? Nah, itu Sampai tergantung 5.000 dosen, kali? jujur ya, tergantung dosen ya. Oh, iya iya. Mungkin juga, dosennya kayak, ya udah sampai sini aja udah benar gitu, nggak perlu Oke. angka eksaknya gitu. Oke lah, gini, ya kan. Oke, terus kalau yang semesteran, itu berarti N-nya 2, berarti A-nya 5.000, 5.000 kali 1 tambah 0,1/2. which is Pangkat 20. 0,1/2 itu kan 0,05 ya? Iya, pangkat 20. 20. Oke, berarti ini 5.000, 1,05 pangkat 20, ini bisa dihitung lah ya. Yap, Terus kalau harian, berarti N-nya berapa? 365. 365. Berarti A-nya adalah 5.000, kemudian 1 tambah 0,1 dibagi 365 ya? Yap. Ini berarti jadinya pangkat 365, 3650. 3650. Oke. Ya bisa dihitung lah, gitu, kurang lebih gini. Oh, iya. Iya, soalnya agak susah ya, 0,1 bagi 365 ya, kalau mau dihitung. Heeh. Nah, kalau continue gimana? Pakai E ya. Pakai E, betul. Berarti A-nya Jadi adalah 5.000 dikali, E pangkat, berapa, 0,1 ya benar-benar. 0,1 kali 10 ya? Iya, jadi rumusnya kan, untuk yang continue itu adalah A sama dengan P kali E pangkat RT ya? RT, iya. Itu kalau continue, Kak? Kalau continue, betul. Hanya untuk continue. Jika Oke. continue. Nah, berarti ini ya sekitar 5.000 kali E, ya kan? Yap. Ya, jadi tinggal bisa dihitung lah. Oke, 5.000 E. Oke, gampang ya. Heeh, Nomor gampang. 2 ini gimana? Semoga mineral suku bunga terbesar ya, maksudnya ini secara dulu berapa kan suku bunga mineral. Berarti kan yang tanya tuh biar tingkat bunga kecil dan
Nya sama ya? Iya. Berarti, eee, pakai rumus 1 tambah R, iya nggak sih? Eh, Iya boleh coba 1 tambah R. 1 tambah R sama dengan E pangkat R. Oke, ini untuk rumus apa nih? Kalau misalnya yang ditanya harus, sama, maksudnya kayak bank pesaing agar tingkat bunga efektif tahunan dari kedua bank tersebut sama, Oke, agar sama. agar nah mungkin kalau aku ini sebenarnya bener nih, Heeh, cuman oke. kalau aku ya, penurunannya ya kalau menurut aku gitu, simpel sebenarnya. Mhm. Kan idenya adalah berapa ini kan jadi ada 2 bank ya, ada bank A, ada bank pesaingnya kan, si B gitu. Nah jadi Iya objektifnya soal ini tuh maunya adalah berapa bunga yang harus ditetapkan si B kan, sehingga iya, asetnya mereka itu berapapun itu akan selalu sama gitu, pada waktu berapapun akan selalu sama, gitu. Karena, oke. walaupun walaupun rate dari suku bunganya berbeda gitu, karena kan yang nggak apa-apa, karena apa? Karena yang satu digandakannya itu tiap tahun, yang satu secara kontinu kan. Jadi idenya dari Iya, situ. Jadi persamaannya awalnya adalah dari aset dari bank A, A ya, bener. Ya, A dari bank A dan A dari bank B itu sama gitu. Nah, karena yang satu itu bunganya tahunan, berarti kan heeh, kita pakai rumus ya, iya 1 plus R/N, NT ya, gini kan? iya, heeh. Yang satu RT apa kontinu, NT sih? Oh NT ya? N Iya, bentar, heeh, sama dengan takutnya salah nih, NT ya bener. iya bener, NT. Nah, ini yang satu kontinu ya kan? Apert ya? Yes, RT kan, ini kan? Iya, Nah, yes. kemudian ini Mencoret P-nya ya? dicoret kan, Yes. NT eh, NT sama dengan Mmm, RT. Nah, ini bisa diakarkan T nih. heeh, Kenapa? Biar T-nya hilang yang ini kan. oke. Jadi 1 plus R per R N, sama dengan A pangkat N sama dengan E pangkat R. R gitu kan. Yes, Nah, since ini adalah tahunan, bunga tahunan, ya kan? Jadi N-nya 1 heeh, karena tahunan. Sehingga ini jadinya apa? 1 plus R sama dengan E pangkat R. Nah, udah gitu kan rumusnya tadi kan. iya iya, Nah, ya itu sebenarnya untuk prinsipnya aja, datang dari situ. Jadi oke asetnya harus sama, udah gitu. Nah, ya udah dari sini oke, berarti ini tapi harus di-note ya, R yang di sini, yang di kiri beda sama yang di kanan. Karena yang di kiri sini, ini adalah untuk bank A dan ini adalah untuk bank B. yang ditanya tuh apa sih tadi, Kak? Biar Yang sama ya? ditanya adalah bunga yang oleh bank pesaing, rate-nya berapa, Oh interest berarti rate. Bang RB, Oke, nah ini gimana? berarti 1 tambah nol koma Pakai nol apa? enam 1 1 tambah 0,06 sama dengan tambah E 0,06 mhm, sama dengan E pangkat R, berarti R-nya tuh ln dari 1,06 ya? yes, berarti RB ini adalah lon dari 1,06. Nah, udah sampai sini udah bener. Atau ini Ln itu kalau di konsepnya kayak logaritma gitu kan, Kak? betul betul betul. Jadi mengubah dari pangkat A pangkat B sama dengan C ini kan bisa diubah menjadi logaritma kan? Tapi ini Iya, logaritma pasti gitu. Jadi heeh, makanya jadi ln aja. Jadi ini oke. kalau dalam bentuk yang biasa A log C sama dengan B. Log C Jadi sama dengan jadi kalau logaritma itu untuk nyari pangkat berapa sih gitu. Harus pangkat berapa biar heeh, ini benar gitu, istilahnya gitu. Oke, oke, aman ya. aman, Kak. Ini kalau dihitung sekitar 5% lah. 5,827% gitu. Oke, Oke, lanjut ya. iya, Nah, kalau yang ini gimana? ini kan belum logaritma kan namanya. Berarti, mmm, bentar,
Berarti kita pertama, eee, itu E pangkat min 3x itu kita harus turunin dulu kan? Nah, kalau penurunan logaritmik karena dimintanya penurunan logaritmik, hint-nya adalah Heeh. kita harus jadikan bentuk f(x) ini dalam bentuk logaritma. Oh, oke. Mhm. Jadi untuk penurunan Mmm. logaritmik nah kalau biasanya penurunan logaritmik itu pakai logaritma ln. Oh, oke oke. Berarti E itu kalau oh, iya iya. Apa sih, Kak? E itu E1 ya, Kak, yang kalau diturunin jadi 1/x ya? Iya, yang itu, ln yang itu. Oke. Oke, jadi aku kasih hint awal dulu ya. Jadi kalau misalkan kamu udah dikasih fungsinya ini gitu kan ya. Jadi ini kan sebetulnya Iya. bisa diubah menjadi ln f(x) sama dengan ln dari yang di dalamnya ini sisanya. E-3x, 2x min 5, 6 min 5x pangkat 4. Gitu. Heeh. Nah, kenapa bisa jadi gini? Karena kan sebetulnya ini persamaannya sama aja. Kan kayak ini kan persamaan ya. Artinya yang di kiri sama yang di kanan kan harus sama, ya kan? Nah, Heeh. kalau kita lihat ini kan logaritmanya basisnya sama, gitu kan ya, di kiri E, yang kanan E. Nah, implikasinya adalah berarti kalau ini maunya benar, berarti si yang di dalamnya ini juga harus sama kan? Which is kembali lagi ke persamaan awal. Jadi nggak mengubah bentuknya doang, nggak mengubah bentuknya, tapi nggak mengubah nilainya, tapi hanya mengubah bentuknya biar ada ln, gitu aja intinya. Gitu. Oke. Nah, kenapa harus diginiin? Karena ingat, ln itu ada beberapa logaritma itu kan bisa ada penyederhanaan ya. Dalam artian kalau kita punya ln AB, ini kan bisa jadi ln A tambah ln B, ya kan? Kalau kita punya ln A per B, ini adalah ln A min ln B. Dan kalau misalkan kita punya ln A pangkat B, B-nya bisa keluar kan, jadi B ln A. Nah, coba gunain sifat ini untuk menyederhanakan yang di kanan. Oke. Coba. Berarti itu pakai persamaan yang kedua kan? Heeh. Berarti berarti eh, ln dari, f(x) itu sama dengan ln E Hmm? pangkat min 3x kali 2x min 5 dikurangi ln 6 min 5x pangkat 4 ya? Yes, jadi ln dari 6 min 5x pangkat 4. Oke, good. Nah, and then ada apa lagi Oke. yang bisa disederhanakan? Yang bisa disederhanakan itu Apa yang ln bisa sama ln disederhanakan? bisa nggak sih kita wait, apa ya? Apa ya, Kak? Apa? Itu lon sama lon bisa nggak sih kita taruh di ruas kiri semua? Iya. Boleh, tapi bukan itu yang dicari. Oke. Ayo kira-kira apa nih? Eee, Coba, ini kan perkalian nih, perkalian dua buah fungsi, ya kan? oh itu dikali ke dalam ya? Kali pelangi? Bukan. Jadi, kalau ini jadinya kan ini perkalian dua buah fungsi ya. Jadi ada E-3x sama akar 2x min 5 kan. Bisa nggak aku Iya. pecah ln E-3x tambah ln. Oh kan perkalian ya? Iya iya. Betul. Oke. 6 min 5x pangkat 4. Nah, ini pangkat 4 pun juga bisa dikeluarin nih. 4-nya keluarin. Ya nggak? Oh iya kan pakai sifat ketiga ya? Betul. Furthermore, kita bisa sederhanain lagi. Ini jadi apa? Min 3x Heeh. ln E. Ln E Tambah itu 1. Ya kan? lon iya. Iya Tambah iya. kan pangkat setengah sama aja kan? Akar itu kan pangkat setengah. Jadi bisa dikeluarin kan setengahnya? Setengah 2x min 5 kan Heeh. 2x min 5. Kemudian ini kurang kan? Ln 6 min Iya. 5. Nah, baru dari Oke. sini kalau kamu udah dapetin bentuk logaritmanya, baru kamu turunkan. Nah, kenapa dilogaritmain dulu? Karena ini kan lebih mudah, ini kan linear semua bentuknya, ya nggak?
Dibanding Iya. kalau kan ada pembagian, ada perkalian ya kan? Iya. Nah, jadi ini lebih sederhana. Jadi ini kita turunkan kedua ruas. Ln dari fx. Ini turunan dari yang ini kan min 3x plus setengah ln 2x min 5 min 4 ln 6 min 5x gitu ya. Iya. Nah, gimana menurunkan ln fx ini jadi apa? Ln fx itu turunannya kan ln x itu turunannya 1/x. Kalau ln dari fx ini apa? Pakai aturan rantai. betul. Berarti jadinya Kan turunin kayak biasa, jadinya 1/4 dari fx kan. Kalau kayak iya. biasa. Tapi harus dikalikan sama turunan yang di dalamnya. Which is si fx itu Iya. turunannya jadi apa? 1 fx turunannya 1. fx. fx turunannya ya f aksen x gitu. Ya nggak? Oh, iya. Nah, which is yang ini yang nanti akan kita cari gitu. F aksen x kan, itu yang mau dicari kan. Nah, jadi makanya Iya. nanti bentuk ekspresi f aksen x itu muncul dari sini, dari ln-nya ini gitu. Nanti kan Oh, oke. kita akan dapatkan nanti f aksen x sama dengan bla 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 gitu setelah kita sederhanakan kan. Nah, berarti dari sini baru ini turunan kayak biasa min 3x turunannya. Min 3. And then lanjut sama nih aturan rantai juga nih. Setengah kali berapa nih? Setengah kali 2. Oh, 2 dulu. Ln ln itu kan 1/x ya, Kak, ya? Ah, Berarti 1/x dikali 2. kalau ini kan 2x min 5. Berarti 1/2 2x min 5 gitu. Itu tuh yang ini kan U aksen V tambah UV aksen? Iya, betul. Oh, bukan. Oke. Ini bukan. Eh. Kan kalau ini aturan rantai sama kayak yang ln ini. Berarti Jadi yang luar diturunin, yang dalam di jadi ini diturunin kayak biasa. Kan kalau misalkan ln x turunannya kan 1/x kan, ya kan? Nah, iya. ini kalau misalkan dalamnya cuma x gitu. Gimana kalau misalkan dalamnya ln 5x min 5, 5x min 1 misalkan. Nah, kamu turunin kayak biasa, as in maksudnya adalah kalau ln x itu kan ya udah kamu turunin ya 1/x, 1/2 dari yang di dalam di sini kan. Iya. Nah, sama ln 5x min 1 itu 1/2 dari apa yang di dalam di sini, 5x min Oh. 1, tapi dikalikan sama turunan yang dalam. Oh, iya, 5. ingat. Oke. Iya, ingat kan? Nah, sebenarnya prinsipnya Heeh. juga kita bisa terapin ke yang ln x itu. Jadi kayak 1/2 dari apa yang di dalam dikalikan turunan dari x, which is 1. Ya Berarti sama aja. Gitu. 1/2 X min 5 dikali 2? Betul. Kali 2. Oke. Nah, terus lanjut. Dikurang 4 kali 1/6 min 5x kali 5. Kali 5. Min 5, sorry. min 5. Oke. Berarti dari sini baru. Nah, ini biar kita dapat ekspresi yang cuman f aksen x-nya gitu. Aku pindah Iya. fx ke kanan ya. Oke. Jadi fx sama dengan fx. Nah, ini jadinya min 3 plus ini bisa dicoret jadi 1/2x min 5. Nah, ini jadi plus 20 ya. Karena min 5 Iya. min kan 20/6 min 5x. Tapi apa itu fx? Kita balikin lagi. Fx itu tadi dari definisi kita adalah E min 3x akar 2x min 5, 6 min 5x pangkat 4 gitu ya. Oh, Jadi kita jadi pasang lagi. harus dibalikin lagi ya? Dibalikin lagi gitu. E min 3x tadi ya. Heeh. Akar 2x min 5, 6 min 5x pangkat 4. Dikali sama yang tadi udah kita turunin. Oke. 2x min 5 tambah 20, 6 min 5x gitu. Ini jawaban. F aksen x-nya. Oke. Nah, tapi PGS-nya gimana? Di X sama dengan 3. Masih ingat rumusnya PGS? Substitusi disubstitusiin kan? Bukan. Yang Y aksen yang Y min Y1 sama dengan X min X1. sama dengan M X min X1 ya?
M, Iya nggak sih? X, X-Men. tapi M-nya dapat dari mana? F-aksen 3. F aksen 3 ya, atau kalau kamu mau lebih rinci ya kan, berarti kan M itu tergantung si turunan di X sama dengan 1 kan, X1 kan, Ya, turunan di X1. Jadi ini kalau mau lebih rinci ya, Y min Y1 sama dengan F aksen X1 X min X1. Nah ini rumusnya ya, ya ini ingat nih, bakal sering keluar rumus oke. PGS. Sehingga kamu tinggal masukin aja eh X1-nya 3, Y1-nya berarti kita hitung dulu kan. Y1 itu kan berarti Fx1 kan, Iya, which is tadi F3 kan. iya. Nah, tadi Fx-nya itu kan yang ini kan. Nah, kita tinggal masukin nih. E, Oh, E, min ini 9. harus harus sampai angka atau kayak nggak apa-apa kayak gini aja, Kak? Kayaknya nggak apa-apa sih kalau 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 ini karena angkanya kayaknya bakal ribet sih. Oke. Oke, coba kita hitung ya. E min 9 akar dari 6 kurang 5. 2x min ya 1 per 6 min 15. Yang which is adalah min 9 kan. Min 9 pangkat 4. Waduh, gede banget. Iya, Ya, gitulah. kayak gitu. Iya. E min 9 per, kalau nggak salah, berapa tadi aku tulis itu ya? Min 9 pangkat 4 itu 6.561. Waduh, gede banget. Oh, wow, gede banget. Makanya. Tapi kayaknya sampai sini pun udah benar gitu. Oke. Nah, ini Y1. Nah, kita juga perlu menghitung apa? F aksen X1. Yang adalah F aksen 3 ya kan? Nah, kita pakai rumus Iya. yang tadi kan kita udah hitung nih Fx-nya kan? Jangan pakai lagi aja. E min 9 per 6561 dikali. Nah, ini min 3 Yang berapa tadi? tambah berapa ini? 2x min 5. Berarti 1 ya. 1, karena kan 2 kali 3 min 5 tambah 20, 6 min 5x tadi ya. 6 min 5 kali 3. Nah, ini kalau disederhanain pokoknya bla 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 min 38 E min 9 dibagi dengan 59049. Nah, ini. Oke. Nah, udah sisanya tinggal masukin. Maka Kalau yang minnya 1 gitu ya? yes. Jadi ini kan tadi Panjang banget berarti ya, Kak? panjang banget sih. Cuman ya udahlah gitu. Semoga soalnya angkanya bagus nih besok nih. Kalau Oke. enggak rating ini, kalau nggak pakai kalkulator sih. Oke. Iya. Coba aja begini. 9 pangkat 4 itu. Itu aja udah keriting aku nggak. Iya. Oke. Y min Y1-nya tadi berapa? E pangkat min 9 561. Iya. 6561 sama dengan min 38 E pangkat minus 9 dibagi 590 Dibuka kurung 49. X. X min 3 ya. Yap. Nah, Udah ini gitu aja ya berarti. atau Y sama dengan gitu ya. Biasanya kan dimintanya Y sama dengan gitu ya. Min 38 Iya. E min 9 59049 X min 3 ditambah E min 9 per 6561. Udah cukup sampai sini. Yang penting dapat idenya ya gimana penurunan logaritmiknya itu. Ini nih. Karena yang dinilai stepnya yang ini nih. Kalau kamu turunin biasa nggak dapat poin. Oh, Gitu. iya. Karena dimintanya apa? Penurunan logaritmik. Gitu. Oke. Oke. Oke, Oke, lanjut Kak. nomor 4-nya juga sama kan? Sebenarnya idenya juga kan? Tentukan persamaan garis iya, sama sih. Oke. Coba kita lihat. Berarti gimana? Cari dulu turunannya kan? Berarti X turunannya kuadrat adalah ln X berarti ln 2x ya, dikali 1 per X dikali 1 per X pangkat setengah dikali setengah X. Ayo masih ingat gak aturan buat perkalian?
Yang tadi kan, Kak? Turunan 2x yang dikali perkalian yang dikali 1 per 2x. dikali yang 1 pernya, terus dikali yang turunan dari angka yang di dalam kan, Kak? Oke, yang ini. Ingat U kali V diturunkan adalah U aksen V, U. V aksen U. Ini kan dua fungsi Terus nih. bedanya yang ini sama yang tadi apa, Kak? Kalau yang tadi ini kan kita udah logaritmik, ya kan? Jadi ini dipisahkannya oleh plus. Oh maksudnya kalau ini kan ln, untuk menurunkan si ln-nya itu. Jadi aturan yang tadi itu untuk Oke. menurunkan ln-nya. Oh, itu Nah tuh kalau buat ini kan oke. ada ln, kalau ini ada Ada, ekstra. Ln-nya juga harus nanti oke. X, kemudian juga ini dikalikan X kuadrat. Berarti kita, Berarti U-nya itu X kuadrat, V-nya tuh akar X. jadi kan ada dua term nih, ada U aksen V, berarti U-nya itu adalah si X kuadrat. V-nya itu adalah si Iya. akar X. Nah, di term yang pertama kan berarti turunan si U dulu nih. Berarti 2X Iya. kali si V-nya ya let it as it is, ln dari akar X. Ditambah sama sekarang yang ini. Turunan, aku tulis dulu nih, turunan dari ln akar X baru kita terapkan yang tadi. Oke. Paham ya? Berarti ini jadinya 2X ln dari akar X tambah. Nah ini, ln dari akar X itu turunin kayak biasa, jadinya 1/4 dari akar X dikali turunan yang di dalamnya akar X, which is 1/4 dari 2 akar X kalau kamu cari tuh. Oke. Oh, Paham nggak? kira aku ln-nya itu kan 1/x, Kak. Jadi 1/x dikali 1 per akar X Nah, tapi kan dikali masalahnya ini akar X, bukan X. heeh. Kalau ln X, turunannya adalah 1/x kali yang dalamnya kan. Turunan dalamnya kan X itu 1. Kalau dia ln akar X, berarti kan turunan dari yang di dalamnya ini apa? Akar X. Jadi akar X. Oke, berarti dia menyesuaikan sama yang di dalamnya. Nah, dikali sama turunan yang di dalamnya baru. Akar X turunan dalamnya apa? Kan Akar X X pangkat kan setengah. setengah X min setengah. Setengah kali X min X setengah. min, Atau which is 1/4 akar iya. X kan ini. Iya, betul. Atau 1/2 akar X gitu. Ya sama gitu. Paham nggak? Oke, paham, Kak. Oke, jadi gitu. Oke. Nah, jadi ini tinggal sederhanain. Nanti aku kasih latihan lagi deh. Misalkan gini, kalau misalkan ln dari X kuadrat plus 7X, berarti ini turunannya gimana? 1 per X kuadrat tambah 7X dikali 2X plus 7. Nah, udah begitu. Oke. Bagus, mantap. Jadi begini, 2X plus Oke, Kak. 7. Gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau yang ini tinggal 2X ln dari akar X tambah ini X, ini jadinya X per 2. Boleh nggak kayak aku kayak gitu? Bisa. Bisa. Ini f aksen X-nya. Sekarang mintanya apa? Di titik X sama dengan 1. Berarti bikin dulu PGS-nya. Berarti saat F. Berarti pakai yang rumus yang tadi ya? Y min 1 sama dengan MX min X. Y min Y1 sama dengan F aksen X1, X min X1. Atau tadi M juga boleh. Oke, berarti X1-nya berapa? X1-nya 1. Y1-nya? F aksen 1. Apa? F aksen 1. Y1-nya. Nilai Y1-nya berarti? Berarti kita substitute satunya ke persamaannya. Betul, F1 berarti. Bukan F aksen. Oh ya. Kalau F1 berarti masukin ke fungsi ini. X kuadrat ln X. Berarti 1 kali ln 1. Ln 1 itu berapa? Ln 1 tuh 1 nggak sih? 1 per 1 per X ya? Pangkat berapa yang hasilnya 1? Nah itu pola pikirnya. 1 per X. Pangkat berapa yang hasilnya 1? Pangkat berapa yang hasilnya 1? 0. 0, nah berarti 0. Oke. Kan kalau logaritma itu, kalau misalkan logaritma kan maksudnya itu. Jadi berapa?
hasilnya itu kan pangkatnya gitu. Jadi kalau misalkan ln 1 tuh berarti E pangkat berapa yang hasilnya 1. Oke. Berarti 0. Nah, tinggal si F aksen 1. F aksen X1 yang adalah F aksen 1 gitu ya. Itu berarti tinggal masukin lagi ke dalam rumus. Tadi kan udah dapat 2 kali 1 ln dari akar 1 tambah setengah kali 1. Berarti kan ln 1 tadi 0, berarti Heeh. tinggal setengah aja udah. Oke, berarti setengah X min 1 ya? PGS-nya apa tadi? Y min Y 0 min 1, Y min 0 sama dengan 1, setengah. oh setengah ya? Kan tadi F aksen X1 which is adalah F1 which is adalah setengah gitu. Setengah X min X1, X1-nya 1 ya kan? Iya, Gitu. berarti setengah X min 1 jawabannya. Iya, sama Setengah dengan X setengah X min 1. atau ya setengah X min setengah. Ya sama aja ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, kalau ini gimana nih? Seorang ahli efisiensi. Berarti kan fungsi yang sesuai dengan data berikut berarti kita harus cari T0 sama T6 ya? Coba ya kita lihat. Oke, cari dulu fungsi yang sesuai dengan data tersebut. Dia bilang fungsinya berbentuk 500 min AE min KT. Oke. Nah, itu gimana cara nyarinya tuh? Berarti kita pakai rumus, wait, pengalaman output T0 bulan, kita substitute aja gak sih ke rumus itu? 500 min pangkat, ya gitu. Betul, betul. Jadi Oke. gimana coba? Berarti buat yang apa sih itu kan pengalaman T0 bulan berarti 300 sama dengan kan ya. QT kan, QT-nya kan 300 ya. Berarti kan ini 300 sama dengan 500. berarti untuk 0,300 ya kan? Berarti ini Ya, 300 sama dengan 500 min 500 min A kali E pangkat min A kali 0. ya berarti jadinya Berapapun yang pangkatnya 0 kan pasti hasilnya bakal 1, berarti 500 min A berarti A-nya. Ya berarti A-nya itu A-nya 200 sorry. 200. Oke, dapat A-nya tuh. Nah, sekarang Oke, gimana untuk berarti dapat sekarang kita coba ke persamaan yang kedua, berarti T-nya sama dengan 6. output-nya 410. Nah, berarti caranya gimana? Iya, 410 sama dengan 500 minus 200 pangkat minus 6K berarti. Min 6K ya. Ini jadinya Iya. K-nya gimana? Itu berarti 500-nya kita pindah ruas dulu gak sih? Jadi berapa tuh? Boleh. Jadi Berapa sih? 90 kan? Jadi 8, iya 90. Berarti Berarti min pangkat 6K. min 6K sama dengan 90 bagi 200. Oke. 0,45 nggak sih? 0,45 ya? Oke, Coret. boleh. 9 bagi, oh iya benar, 0,45. Terus berarti diapain nih? Cari-cari K-nya Nah, berarti pakai apa nih? ayo. Tadi udah loh perasaan. Ayo. Pakai lon ya? Pakai lon ya? Pakai lon. Berarti jadinya Berarti ingat A pangkat B sama C ini adalah A log C sama A dengan log B. C sama dengan B. Berarti A log 0,45 sama dengan min 6. Gimana sih? Gimana? E log 0,45 sama dengan min 6 Kak gitu. E log 0,45
sama dengan min 6K. Log itu bisa jadi apa? Iya, bisa jadi Logaritma basis E itu adalah eh lon, log. Betul, lon. iya, Lon oke. 0,5 adalah min 6K. Artinya K-nya ini berapa? Minus 1/6 lon 0,45 kan? 45. Ya udah dapat K-nya. Minus 1/6 dari mana, Kak? Ini kan minus. Ya nggak? Iya, heeh. Ya kita pindahin ke kiri. Oh, pindahin ke kiri bagi oh, iya iya, iya, paham paham. Oke oke. Kan dibagi. Ini Min hasilnya kayak gini aja, Kak? belum sih, kan ini masih ada B-nya nih. Maksudnya tapi nggak bisa dihitung lagi kan berarti kalau nggak pakai kalkulator? Harusnya sih iya, harusnya udah. Berarti Oke, fungsinya apa? Berarti kan tanya fungsinya. Fungsi akhirnya adalah 500 min 200. 500 min 200 E pangkat minus K. K-nya adalah 1/6. Min ketemu min, berarti 1/6 aja ya. 1/6 Iya, ln lon 0,45 5,40. kali T ya. Sudah. Oke, udah. Iya kali itu. Nah, sekarang gimana Berarti T-nya 12 nggak sih? apa? T-nya 1 apa 12? Nah, satuannya T-nya itu apa? T-nya dalam bulan tuh di atas ada tulisan. Berarti Bakal di 12 berarti T-nya. 12 ya. Jika T sama dengan 12, maka outputnya adalah Q12 ya kan? Iya, 500 min 200 1/6 dari ln 0,45 kali T-nya 12. Atau bisa sederhanakan lagi kan? 200 ini berarti jadinya coret-coret 2 berarti 2 ln 0,45. 0,45 dari 200 kali. Ya, 2 kali ln Dari mana, Kak, itu? 0,45. 2 kali 0,45. Oh, Kan ini itu coret, ini 2, kan dikali nih, pindahin ke heeh, depan aja. heeh. Jadi dipindahin Oke. ke depan. Oke? Oke oke oke. Oke. Nah, oh ya ini E pangkat 2 ln 0,045. 0,45. Nah, gini. Nah, menurut kamu udah selesai belum? Udah. Kalau menurut aku, kalau kita agak pintar sedikit, ini bisa jadi desimal. Jadi kalau Oh, ini aku ubah jadi begini nih. Boleh nggak aku ubah? Kan 2 ln 0,45 ini sama aja kayak ln 0,45 di kuadrat. Benar nggak? Sama aja nggak? benar, sama. Nah, kamu ingat nggak ada sifat kalau misalkan ini kan E ln 0,045 kuadrat, ya kan? Bisa nggak, kamu kan ingat bahwa ln itu basisnya E kan? Jadi Iya, E log 0,45 di kuadrat. Nah, ini sama kan? Jadi bisa kita sederhanakan jadi 0,45 kuadrat doang. Ingat nggak sifat itu? lupa lupa ingat, Kak. Atau kayak misalkan A pangkat A log B ini bisa jadi B. Oh, Ingat iya nggak? iya, ingat ingat. Iya iya, Nah, ini heeh. sama. Nah, ini sama. Oh, Kita oke. bisa terapkan tuh. Jadinya ini 500 min 200 ya sisanya di dalam 0,45 kuadrat. Nah, ini kan udah desimal nih. Jadi ya walaupun masih susah ya kalau nggak pakai kalkulator. Tapi ya kurang Iya. lebih gini lah, bisa jadi begini. Jadi ini sifat ini juga harus dihafal nih, harus diingat juga nih. A log B. Ya kalau misalkan basis dari eksponen dan basis dari logaritma yang di pangkatnya itu sama, bisa jadi tinggal yang di dalam aja. Nah, jadi ini pinter-pinteran lah. Oke. Oke? Oke. Udah, berarti gitu kurang lebih untuk yang B. Nah, coba lanjut lagi. Kalau soal nomor 6, kebayang nggak nih? Diperkirakan berapa populasi satu negara tumbuh secara populasi adalah. Oh, berarti ini pakai rumus ini nggak sih?
PO P0 Mhm, apa ya, sih bener. yang P kali T itu? E pangkat P T. P kali X, ya itu. Mhm. Oke, coba ya. Jadi kalau misalkan Oke. jadi pokoknya begini, kalau misalkan di-mention suatu populasi atau suatu virus atau suatu bakteri tumbuh secara eksponensial gitu kan ya, itu pasti rumus umumnya Iya, adalah P sama dengan P0 P0 E pangkat angkat KT. KT. K itu konstanta, sebuah konstanta yang nanti harus kita cari. P0 itu adalah ya bisa dalam bisa tergantung konteksnya ya. Kalau dalam konteks ini berarti populasi awal. Kalau misalkan Oke. bakteri jumlah bakteri awal. Atau misalkan kalau kamu notice ini kan mirip sama rumus majemuk bertingkat, ya kan? Nah, Oke, jadi iya. kalau kalau dalam konteks majemuk bertingkat berarti P0 ini ya modal awal gitu. Jadi kalau misalkan ada dikatakan ini apa, tumbuh secara eksponensial itu berarti rumus umumnya pasti ini, tumbuh secara eksponensial. Oke. Oke, nah sisanya berarti kita tinggal mencari si K sama P0 ini berapa, sehingga sesuai sama yang diberikan di soal. Dia bilang apa? Jika populasi adalah 90 juta pada tahun 97, 90 juta pada tahun 2002, yang ditanya 2012 berapa. Nah ini berarti gimana caranya? P P-nya berapa? P0-nya berapa? 60 ya? Nah ya, jadi karena di sini nggak dideskripsiin dia mulai tahun berapa, kita asumsi aja. Jadi asumsi tahun populasi tahun 97 menjadi benchmark-nya lah ya. Oke. Oke, kalau 97 jadi benchmark, berarti P0-nya berapa? Atau ya kalau mau step by 60, step ya, 60. 60 iya. Kalau mau step by step sebetulnya kalau mau step by step, ya berarti kan kita punya beberapa titik data nih. Kalau misalkan T-nya 0, which is waktu awal 97, maka populasinya 60 ya. Dalam dalam hal ini 60 juta maksudnya ya. Kemudian kita Iya, punya 2002 itu 5 berarti kan, T-nya 5,90. yes. Nah, berarti untuk 0,60 berarti ya masukin kayak biasa. P-nya berarti 60 sama dengan P0-nya yang mau kita cari E pangkat K kali T-nya 0. Sehingga 60 kali P0 dapat langsung. Nah, cuman Oke. rumus cepatnya ya udah langsung aja sebetulnya. P0 itu selalu menyatakan populasi awal. Jadi sebenarnya kamu langsung bisa tahu oh P0 tuh 60. Jadi kamu nggak perlu ngitung manual lagi gitu. Itu triknya. Oke. P0 itu selalu merepresentasikan jumlah entitas awal lah gitu ya. Nah, baru yang butuh perhitungan. Kenapa selalu begini? Karena kamu lihat kalau waktu awal kan T-nya selalu 0, ya kan? Ya berarti nilai ini Iya. berarti selalu 1 gitu. Logikanya gitu. Nah, baru Mhm. kamu gunain itu untuk yang 5,90. Nah, berarti ini jadinya berapa? 90 sama dengan P0-nya 60, E pangkat 5K, bener nggak? Betul. Berarti ini jadinya 3/2 sama dengan E pangkat 5K. Nah, ini cara nyarinya gimana? Lon. Lon, jadinya gimana? Wait. Ini kan A log B sama dengan C kan? Berarti A E log log B, A log A B sama dengan B, C atau A pangkat C. B sama dengan C kan? Mhm. Berarti kalau diubah jadi Berarti logaritma jadinya apa? A log C E A log sama C dengan sama B. dengan B. Berarti E log 3/2 sama dengan 5K. Kenapa? E log dari 3/2 sama dengan 5K. E log itu bisa jadi apa? Ingat nggak? Lon. Lon. Lon dari Lon dari 3/2 sama dengan 5K. berarti K-nya sama dengan KL sama dengan
1/5 ln 3/2. Oke, kamu dapat deh K-nya di sini kan? Iya. Nah, intinya apa? Perkiraan populasi pada tahun 2012. Nah, kita kan berarti Berarti tulis dulu fungsinya berarti P sama dengan P0-nya tadi 2012. berapa? 60 E pangkat 1/5 ln 3/2 kali T ya kan? Untuk Iya. 2012 itu berarti berapa tahun T-nya? Itu dihitungnya dari 1997, Kak. Betul. Karena Berarti asumsinya 97 sebagai benchmark. 2012 berarti 11, 12, 12, 15. 15 berarti untuk T sama dengan 15 atau tahun 2015 berarti populasinya adalah P sama dengan P0 E pangkat KT kan tadi berarti P0-nya tadi berapa? 60 ya? 60 E pangkat Yes. 1/5 ln 3/2 T-nya adalah 15. Ini Oke. bisa dicoret 3. Nah, berarti ini jadinya adalah 60 E ln 3 ln 3/2. Nah, kalau kamu mau sederhana lagi, pakai sifat yang tadi 60 E 3-nya aku jadiin pangkat 3/2 pangkat 3 berarti ini jadinya adalah 60 kali 3/2 pangkat 3 gini ya. Iya. 60 ini jadinya 27/8 bisa disederhanain jadi ini jadi berapa nih? 4, 30, 4/30. 2, 15. 15. 15 kali 27 bagi 2. Nah, ini bisa lah ya gitu. Iya. Ya, kurang lebih gitu. Jadi Sorry Kak, tadi 3 ln 3/2 kalau pangkat 3 tanpa tuh pakai ln bisa juga gitu. oh kalau nggak pakai ln bisa juga? Bisa. Jadi kan ini 3-nya dimasukin ke 3/2. Ingat nggak sifatnya yang tadi? Jadi Yang pangkat. yang A log B. Oh, yang dicoret itu ya? Yang ini. Jadi tinggal pangkat Yang doang. kan kalau kita punya ln A pangkat B ini adalah B ln A gitu kan. Ya ini aku balik aja. Kalau Oh, misalkan iya kita ya. konstanta di depan ya berarti kita bisa masukin sebagai pangkat. Jadi kan aturannya kan bisa bolak-balik gitu istilahnya. Gitu. Oke, Kak. Oke, gitu ya. Oke, ini untuk nomor Iya. itu. Nah, terus gimana untuk yang nomor 7? Ini gimana caranya? Ini berarti kita kita kali pelangi dulu ya berarti ya atau enggak? Boleh kali pelangi. Berarti kan kalau untuk matbis ini kan tekniknya sebenarnya terbatas di 3 aja tuh untuk menyelesaikan integral kan. Jadi cuman Iya. ada either kamu pakai integral langsung gitu ya. Heeh. Integral langsung. Bisa pakai substitusi ya kan, integral substitusi. Mhm. Bisa juga ada ini apa? Parsial ya kan? Iya. Parsial. Nah, kalau ini berarti pakai yang mana? Ini pakai integral substitusi nggak sih? Nah, Integral langsung kira-kira aja nggak sih? langsung aja, bener. Iya, langsung aja. Kalau Berarti substitusi kan itu kita kalau misalkan ada bentuk yang ribet ya, kayak akar, ya ini kan nggak ada. oh iya. Iya Kalau ini iya berarti benar. cara ngali ini gimana? Berarti X kuadrat min 5X pangkat 3 dikurangi 2X Mhm. ditambah 10X kuadrat. Nah, terus gimana Berarti nih jadinya? ya jadi 11X kuadrat. Oh, oke, 11 Oh, X atau Kak, ini dulu deh Kak, yang pangkat 3 dulu. Min 5X pangkat 3 ditambah 11X kuadrat min 2X. tambah 11X kuadrat min 2X. Ya, terus berarti kalau kita integralin jadinya min 5/4 X pangkat 4, Mhm. habis itu ditambah 11/3 X pangkat 3 Mhm. dikurang X kuadrat. Oke. Udah? Tinggal kita
tambah C aja. Ya, oke, hampir lupa itu. Ya, Iya, tambah udah C. selesai. Lupa, karena Heeh. integral yang tak tentu, nggak punya batas, ya kan? Iya, heeh. Kalau nggak punya batas harus tambah C. Oke, lanjut. Sip. Nomor Hmm, 8 tuh apa sih? persamaan Persamaan diferensial. diferensial. Oh, iya iya iya, oke oke. Ingat ingat. Nah, gimana tuh? Berarti kan itu apa tadi namanya? DY. Berarti kan kita harus kali silang gitu kan? Ya, Kali silang. kumpulkan yang suku DX dengan yang X, yang Y dengan yang Y. Oke, berarti X plus 1 bentar, mungkin ya. Berarti DY sama dengan, jadi treat DY Akar DX sebagai X. sebuah fraction gitu. Oke. Gimana tadi? DY sama dengan, D sama dengan DX kali X plus 1. Gimana? DY sama dengan X plus 1 kali Heeh, DX per heeh. akar X ya? Kayak Iya gini. nggak sih? Iya, bener nggak? Iya, benar kayak gini. Habis itu diapain? Oke. Habis itu diturunin ya? Di, Kok diturunin? Gimana Kak? bukan diturunin, tapi Oh, diintegralin. Iya iya, bener bener. betul. Berarti integralin satu-satu ya berarti ya? Integral dari DY sama dengan integral dari X plus 1 ditambah, eee, Oh ya boleh, X jadi ini ya, akar X kayak gini ya, dipisah ya. iya, heeh, gitu. Boleh, boleh. Terus integral dari DY adalah Integral dari DY adalah, Y ya? Iya kan? Y. betul. Sama dengan X itu jadi Setengah, X pangkat setengah, which is akar X kan? Atau X pangkat setengah aja? itu tuh X per X, X per akar X kan, Kak? Iya, iya, iya. Ini kan, Berarti X kali X pangkat setengah dong? Berarti X pangkat 3/2 dong? Eh, oh, kan bener nggak sih? akar X ini X pangkat setengah. Kalau dijadiin linear, X pangkat minus setengah. Iya, Ya nggak? heeh. Berarti kan X pangkat 1 kali X pangkat minus setengah ya. Berarti 1 kurang setengah ya kan? Which is, Iya, min setengah ya, min berarti setengah. X pangkat setengah sisanya. Oh iya, setengah setengah setengah. Bener bener. Heeh, atau Tambah, akar X iya ya. tambah. Tambah, Oke, ini baru. tambah X pangkat min setengah. X. Nah, Terus kalau diapain? kita integralin jadi 2/3 X pangkat 3/2. Ya, 2/3 X pangkat 3/2 tambah 2X pangkat setengah. pangkat setengah. Terus, Berarti kita Y sama dengan udah selesai ya? Tambah C? tambah C. Udah. Nah, tapi dimintanya di kondisi di mana Y sama dengan 5, Oh, X sama dengan 4. Berarti digunain ya. iya, Y sama dengan apa sih katanya? Y sama dengan 5. Ketika X sama dengan 4. Berarti Berarti 4,5. Y, Masukin ke sini nih. Jadi gimana? oke, berarti kalau X-nya 4 sama dengan 5. Oh, berarti substitusi 4 ya kan? Berarti 5 sama dengan 2/3 kali, berapa itu? 8 ya? 8 ya. 2 akar. Kali 2 tambah C. Oke. Berarti ini jadinya adalah 5 sama dengan 16/3 tambah 4 tambah C. Berarti C-nya adalah 1 min 16/3 atau ini min 13/3 ya.
Iya. Kak, aku mau Berarti nanya, oh ya boleh. itu kenapa kita coba cari yang DY doang, Kak? Kenapa nggak DX juga? Maksudnya kayak DX, kan tadi kan kita DY sama dengan gitu kan, Kak. Kenapa kita nggak DX sama dengan gitu? Jadi kayak DY akar X per 1 gitu. Jadi gimana? DY sama dengan DY sama kan tadi kita carinya tuh DY sama dengan kan, Kak? Bukan heeh, DX sama dengan kan? iya, Itu kenapa, Kak? eee, Itu kenapa, Kak? karena kita mengumpulkan yang X sama yang X, sama Y sama yang Y gitu. Jadi DX-nya makanya ke kanan jadinya. Kenapa nggak DX sama dengan apa emang selalu DY sama dengan, Kak? Bisa juga misalkan persamaannya ya, DY per DX sama dengan misalkan X per Y misalkan. Nah kalau kayak gini berarti jadinya Y DY, X DX gitu. X, DX. Heeh, Oh, habis itu berarti kedua ruas diturunin ya kanan kiri ya? diintegral Diintegralin ya? diintegralin. Ini berartinya Y DY ini berarti kan setengah Y kuadrat, ya kan? Yang Ya, ini setengah X kuadrat, tapi jangan lupa plus C. X. Oh, iya iya. Oke, Kak, paham. Jadi ini Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus, nah 2C kan itu ya sebenarnya boleh kamu tulis 2C gitu, tapi kan 2C itu ya akan menghasilkan konstan yang baru kan, jadi tetap aja ditulisnya sebagai C lagi, gitu. Oh, oke. Karena kan konstan ya, konstan ini konstan yang belum kita tentukan konstannya berapa. Nah, ya udah kalau Hmm. misalkan konstan dikali konstan kan konstan lagi, ya kan? 2 itu kan konstan, Iya iya. Iya, gitu Pak ya, gitu. paham Jadi esensinya begitu aja, paham ya? paham. Buat yang ini aman, yang ini Mmm, tadi? aman, Kak. Oke, aman ya? Ya udah karena kamu udah dapet C-nya berarti fungsinya itu apa? Yang kalau misalkan dengan given the condition gitu, berarti Y-nya Fungsinya Y sama dengan 2/3 X 3/2 tadi ya, tambah 2X setengah, C-nya adalah min 13/3. Gitu ya? heeh, Oke, udah selesai sampai situ. oke. Oke, lanjut lagi. Mhm. Next, berarti, Yang nomor 9 aman? mmm, Nah, tadi kan apa? Integral langsung, integral substitusi, integral ini parsial. Kalau substitusi ini substitusi, oke. substitusi. Berarti kita, Diapain nih? mmm, U sama dengan X pangkat 4 min X kuadrat plus 6. Ya, jadi misalkan U sama dengan X pangkat 4 min X kuadrat plus 6, and then And then DU sama dengan 4X min X kuadrat. No, sama dengan, oh ya bener yang 4X pangkat 3 min 2X ya. and then DX, berarti DX sama dengan dx sama dengan, DX sama dengan DU per 4X pangkat 3 min 2X. nah sebenarnya boleh sih dx sama dengan gitu ya. Tapi biasanya dosen itu lebih suka begini, approach-nya ya. Lebih suka Oke, approach-nya itu, jadi si DU ini kamu jadiin dulu, jadi ini kan setengah DU ini adalah 2X pangkat 3 min X dx, paham? Aman? paham, Nah terus aman. kalau kamu kaliin 5 seluruh ruas, berarti kan ini 5 kali setengah DU, nah ini jadinya 5 kali 2X min 3 min X kan, jadinya 10X pangkat 3 min 5X dx. Berarti ini kan ini sama aja Iya kayak 2 DU kan. Nah berarti kamu dapat iya. 2 DU ini adalah sama dengan yang ini. Which is, Tapi ya, cara kita tahu kayak dikali 5 or dikali berapa gitu gimana, Kak? nah itu kamu lihat dari intuisi aja sih. Kalau aku ini begini, 4X min 3, 4X pangkat 3 min 2 ini kan koefisiennya sama-sama bisa dibagi 2 kan. Berarti kita bisa sederhanain dulu tuh. Bisa Jadinya 2X min 3 min X. Nah bagi kalau 2 kamu lihat, semua ruas. sama ini tuh sama-sama kelipatan 2, 10 sama 5. Jadi bisa tuh, Heeh. gitu. Dengan cara apa? Dari yang semulanya begini nih, 2X min 3 min X berarti kali berapa konstannya? Biar sama dengan yang ini.
ya kali 5 gitu. Oh, oke. Dan selalu biasanya Oh, gitu. Nah, kenapa nah ini nanti kalau kayak gini udah gampang. Jadi karena kamu udah nah 10x min 3 min 5x dx ini kan DU, 5/2 DU ya kan? Kamu udah misalin tuh. iya. Atau mungkin aku ubah nih. Jadi kan bentuknya aku bisa ubah jadi akar x pangkat 4 min x kuadrat plus 6 dx kan. Nah, di sini kamu sudah sorry, ada dikali ini. Dikali 10x pangkat 3 min 5x dx. Nah, tapi di sini kamu sudah memisalkan ini. Nah, sekarang kan kita intinya adalah pengen mengubah si yang dx ini semua jadi u kan. Semua yang x harus diubah jadi u. Mm-mm. Berarti yang ini kan kamu udah misalkan yang di dalam ini adalah seperakar u ya kan. Nah, Yap. sedangkan yang ini tuh kamu udah ubah menjadi 5/2 du. Nah, jadi dengan kamu pakai cara ini semuanya itu langsung semua itu dalam u. Kalau kamu pakai pemisalan kayak tadi, pasti kamu kan nulisnya kayak gini ya. 10x pangkat 3 min 5x per akar u, kamu udah ubah tuh. Kemudian yang ini dx itu jadi apa? Dx itu jadi kalau dari yang di sini berarti jadinya du per DU per 2x. ah, Eh, du 4x 3 yang ini min kan 2x. ya 4x 3 min 2x terus kamu keluarin 2-nya kan. Nah, iya betul. Nah, kalau kayak gini tuh masalahnya ada gabungan tuh, ada u sama x. Kamu mengintegralkan u tapi kok bisa ada x-nya. Nah, itu yang biasanya mengurangi nilai tuh. Oh, Karena oke. karena once kamu udah menuliskan di sini elemennya adalah u, berarti semua variabelnya harus diubah tuh jadi u. Nggak boleh Oke. walaupun nanti dicoret ya, tapi tetap aja ketika kamu menuliskan sudah dalam u, semua harus dalam u ekspresinya gitu. Jadi makanya ini Oke. gitu. Jadi kamu do the works itu ketika pemisalan itu. Gitu. Oke. Nah, kalau kayak gini kan Berarti udah tadi Kakak kali 5 karena kayak biar berapa kali berapa hasilnya 10x pangkat 3 min 5x ya? gitu. Oke, Oke, paham ya? paham. Berarti ini 5/2. Nah, ini kan u pangkat minus setengah kan, integral u pangkat minus setengah du. Sedangkan ini jadinya 5/2. Ini berarti jadinya 2 ya. U pangkat Ya. setengah tambah c. Nah, bikin lagi u itu tadi apa? U itu tadi ini 2-nya bisa dicoret. Berarti 5. U-nya itu tadi kita pemisalan x pangkat 4 min x kuadrat plus 6 ya. Heeh. Tambah 6. Di pangkat setengah tambah c. Atau ini berarti 5 akar x pangkat 4 min x kuadrat plus 6 plus c. Oke? Gitu. Oke, Paham ya? paham. Oke, yang terakhir nih yang agak susah nih kayaknya. Agak panjang sih sebenarnya. Nah, kira-kira kamu kepikiran gak nih soalnya gimana? Nomor 10. Oke. Kalau Kak, Ya? Gimana caranya? berarti nomor 10 tuh, mmm, sebentar, gimana ya? Ini pakai apa Kak, integral kah? Integral. Gimana tuh cara pakainya? Perubahan nilai portofolio. Berarti kan kalau misalnya yang A itu kan 2004 dan 2008. Berarti Mhm. kan perubahan nilainya tuh kan berarti integral dari persamaan di atas itu. Oke, nah berarti idenya begini dulu ya. Jadi idenya adalah Mhm. cari dulu, kalau ini kan V aksen T itu adalah fungsi laju dari perubahan portofolio. Nah, cari dulu fungsi dari portofolio, which is V-nya itu. Nah, kan kita udah punya turunan dari fungsi portofolio. Berarti untuk Berarti mendapatkan buat cari portofolio itu kita integralin dulu, iya, yaitu dengan
mengintegralkan fungsi f aksen T. Jadi untuk dapat VT itu adalah integral dari V aksen T dt gitu. Karena esensi dari integral itu kan membalikkan istilahnya ya, membalikkan si fungsi yang sudah diturunkan menjadi fungsi semula. Kalau turunan kan dia dari fungsi semula jadi fungsi turunan. Kalau fungsi turunan ke fungsi semula itu pakai integral gitu ya. Nah berarti Iya. integral yang mau kita cari adalah integral dari V aksen T yang which is adalah, nah ini sebenarnya ya boleh oke lah, tapi 12 E minus 0,05 T 0 E pangkat 0,3 T min 3 dt. Nah ini biar lebih gampang aku kaliin dulu ke dalam ya. 12-nya bisa Oke. keluar. Ini jadinya integral E pangkat. Nah ini bisa dikali kan? Dikali kemudian pakai aturan perkalian. Bukan aturan perkalian ya. Eksponen sederhana gitu ya. Ini jadinya 0,25 T. Masih ingat nggak? Bentar, Kan aslinya 0,2. 0,05 T kali E pangkat 0,3 T kemudian dikurang min 0,05 T kali 3 dt ya kan. Nah ini kan eksponen kan. Eksponen Itu Kakak kali ke dalam apa gimana sih? Sorry, kan Kak. kalau A pangkat B kali A pangkat C A A pangkat pangkat B BC? plus C kan. Plus B plus C kan. Ya ini sama. Iya. Pasti sesama gitu. Nah berarti Mmm, ya 0,3 tambah 0,05 min 0,05 kan? Ya enggak? iya. Makanya tadi jadi min 0,25 T. Gitu ya. Mhm. Nah ini dikurang dengan 3 E min 0,05 T dt. Berarti ini jadinya 12 integralin kan? Nah, ini jadinya sebenarnya aturan dasarnya kan apa? Integral dari E pangkat X itu adalah E pangkat X tambah C gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ada E pangkat AX ada konstantanya, kamu tinggal bagi aja dengan si A. Itu rumusnya ya. Oke. Jadi ini bisa jadi E 0,25 T bagi 0,25. 0,25. Heeh. Oke. Ini juga sama. Nah ini sebenarnya dapat dari mana rumusnya pakai substitusi sebetulnya gitu. Jadi Iya. yang 0,25 itu disubstitusi jadi U gitu istilahnya. Ya. Tapi biar cepat ya kita pakai aturan ini aja. Ini 3 kali E minus 0,05 T bagi minus 0,05. Jangan lupa plus C-nya. Heeh. Nah ini jadinya 12. Ini jadinya 4 ya. 0,25 Iya. T min. Nah ini kalau disederhanain jadinya adalah sebentar. Mhm. Oke. Ini mungkin sekalian aku kaliin ke dalam aja kali ya. Berarti ini jadinya kaliin ke dalam jadi 12 Oke. kali 4 tadi kan 48 ya. Berarti jadi 48 E 0, Iya. T. Nah ini 12 kali 3 36 dibagi 4 0,05 dari ini mana, Kak? 4 kenapa? dari mana, Kak? 4. 4. 4 yang mana 4? 0,25 kan Itu itu kan 12. 4 kali 4 ya kan? Oh, iya. Heeh. Ya. Nah berarti ini 12 kali 3. Nah ini kan plus ketemu min jadi plus ya. Jadi plus. Ya ini kalau ntar dihitung-hitung lah konstantanya 720. Nah pokoknya gitu. E minus 0,05 T tambah C gitu ya. Iya. Oke sampai sini paham ya? Itu yang Oke. pertama cari dulu fungsi VT. Nah baru dari situ kita mau mencari besar perubahan nilai portofolio. Nah mungkin kamu agak bingung ya. Kak ini kan masih ada C-nya. Masih ada plus C-nya. Gimana cara? Maksudnya ya terus gimana Kak C-nya? Kan kita nggak tahu C-nya berapa. Nah Iya. kebetulan di sini tuh yang mau kita cari adalah selisih dari nilai portofolio. Selisih dari nilai Iya. portofolio gitu. Nah,
kalau dicari selisih dari nilai portofolio, itu berarti sebetulnya eh, kita lihat ya, nanti sambil jalan kita sambil lihat. Nah, misalkan ya, yang dicari adalah selisih antara portofolio 2008 sama 2004. Nah, T adalah jumlah tahun setelah 2004. Berarti T-nya ini yang mau kita cari antara selang T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4. Benar nggak? Oh, bukan T4 sama T8. Bukan, karena T itu apa? Representasinya. Jumlah tahun setelah 2004. 2000, kalau ditanya Oh, 2004 berarti T-nya 0. Kalau misalkan 2008 berarti 4 T-nya 4. T-nya 4 karena 4 tahun ya kan setelah 2004 gitu. Ini kalau yang Oke. ini berarti T sama dengan 4 sampai T sama dengan 6. Jadi sebetulnya Oke. karena sebenarnya kalau dalam secara integral yang mau kita cari adalah yang A ini adalah integral dari 0 sampai 4 dari si V aksen T dt. Paham nggak? Sebenarnya. Oh, iya, heeh. Hmm. Jadi start-nya tuh, Kita menghitung V apa nya ya, ya kayak udah 2000 apa? V no, kurang V0. maksud ya, maksudnya tuh berarti kayak 2004 tuh nolnya gitu kan, Kak? Iya, Oh, oke. gitu. Berarti V4 itu ya kita tinggal masukin yang tadi. Karena kita udah bikin fungsinya 48 E pangkat 1 ya kan? Tambah 720 E pangkat 4 kali 0,2 ya, min 0,2 plus C. Dikurang sama V0. 48 E pangkat 0 itu 1 berarti 48 tambah ini juga 0 kan, 720 tambah C, gitu kan ya. Nah, C-nya ini saling coret. Nah, makanya nggak penting sebetulnya C-nya. Nggak apa-apa. Nanti saling coret. Jadi ini 48E tambah 720 E min 0,2 tambah dikurang ya. Dikurang berapa nih? 768. Udah kurang lebih gini lah. Yang B juga sama. Ya mau dicari berarti apa? Portofolio dari 2008 sampai 2010. Berarti integral dari 4 sampai 6. Ya nggak? Karena Iya, Kak. 2008 2010 itu 6 tahun setelah 2004 gitu. Jadi V aksen T dt. Sama prinsipnya. V6 kurang V4 gitu ya. Berarti V6 ini adalah tinggal masukin lagi ya. 0,25 T itu berarti 1,5 ya. 0,25 kali 6 Iya, jadi heeh. 8 E pangkat 1,5 kurang 72 tambah ya. Tambah 720 E pangkat minus 0,05 kali 4 itu 0 kali 6 ya. 0,3 ya. Kurang tambah C kurang dengan nah ini sama kayak V4 kan yang ini kan tadi ya. Udah kita hitung 48E tambah 720 E min 0,2. Berarti jangan lupa ada plus C-nya aslinya kan. Jadi makanya nanti saling coret. Nah, ini ya Oke. udahlah. E setengah tambah 720 E min 0,3 min 48E min 720 720 E min 0,2. Selesai. Oke. Gitu ya. Gampang ya? Iya. 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 Relatively gampang lah. Gitu. Aku juga dikasih soal lain nih sama si L nih. Yang satu lagi mana ya? Mumpung kita masih ada waktu coba. Eh yang ini. Kamu udah ngeliat belum yang ini? Mmm, be udah sih tapi belum aku kerjain. Belum aku ini. Yang susah menurut kamu yang mana yang mau dibahas? Mumpung nih. Coba kamu lihat. Yang nomor 7 kali ya, Kak? Nomor 7, oke. Ini integral tak wajar ya. Nah, sebetulnya pengerjaan integral tak wajar itu juga sama kayak integral biasa gitu ya.
Kenapa? Kenapa, Kesya? Halo? Ini aku yang nge-lag atau... Halo, Kesya? Halo? Halo, Kesya? Halo, Kesya? Internet aku Kak jelek Kak, maaf ya Kak. Oh, oke, aman ya? Aman sekarang udah? Udah share screen-nya? Kakak lagi share screen atau enggak? Coba aku lihat. Oh ya, baru muncul Oh, Kak. baru muncul. Oke. Oke. Oke, nomor 7 ya. Nah, nomor 7 ini sebenarnya kamu ngerjainnya kayak integral biasa aja. Cuma nanti batasnya itu ketika kalau kalau integral biasa kan ini tinggal kita masukin kan angkanya. Tapi di sini dia menuju plus hingga gitu ya. Nah, Iya. tapi prosedurnya sama gitu. Kamu misalkan untuk integralnya kamu kerjain kayak biasa. Jadi misalkan yang A, kamu mau mencari integral 0 sampai positif hingga dari 5e-2x dx. Ini berarti jadinya 5 integral 0 sampai plus hingga dari Heeh. e-2x dx. Nah, ini tadi pakai rumus yang tadi ya, dibagi A ya, bagi Heeh. konstannya. Berarti ini jadinya e min 2x bagi min 2 tambah sama c. Tapi batasnya adalah 0 dan ini plus hingga, gitu kan ya. Heeh. Nah, untuk yang batasnya plus hingga ini kita pakai limit. Untuk apa Kak? Kalau untuk yang plus hingga ini batasnya kita pakai limit untuk mencarinya. Jadi begini, kalau Oke. yang kan plus hingga itu berarti yang di kiri kan. Berarti kita cari dulu berarti limit x menuju hingga dari min 5/2 e min 2x dikurang sama ya kalau yang 0 ini kan kita tinggal masukin ya. Nah, ini karena min 5/2 nih. Jadi ini min ketemu min jadi plus ya. Kak, sorry 5/2. mau nanya tadi 0 yang di atas tadi mana ya Kak? Oh, ini baru Oh mau enggak dimasuk. deh, itu tuh oh iya, oke. Nah, ini tinggal kita masukin. 5/2 Heeh. e min 2 kali 0. Heeh. Nah, ini berarti kalau ini berarti gimana? Ini min 5/2-nya bisa keluar dari limitnya. X-nya menuju positif hingga ya. Dari e min 2x. E min 2x ini sama aja kayak seper e2x ya kan? Bener nggak? Seper kok kenapa positif hingga deh? Oh emang positif hingga ya? Karena dari soalnya kan positif hingga, ya nggak? Oh oke. Iya. Oke. Nah, ini kan e pangkat 0 ya 1 ya. Berarti ini 5/2 ya kan kayak biasa. Iya. Nah, 1 dibagi sesuatu yang makin besar, e pangkat 2x ini kan berarti x-nya awalnya 1, 2, 3, kan makin besar tuh pembaginya. Berarti ini menuju ke berapa nih limit ini? So positif hingga ya? Mhm. Eee, wait, 1 ya? Hmm, Eh eh, menuju ke misalkan 1 bagi 2, 0,5, 1 bagi 3, 0,25, 1 bagi 3, 0,33, 1 bagi 4, 0,25, 1 bagi 5, 0,2, 1 bagi 6, 1,667, iya. 1 bagi 7, 1,112, 1,8, 0,125. Itu berarti menuju ke berapa tuh angkanya tuh? 1 bagi 10, 0,1.
Jadi dari yang awalnya 1, 0,5, berarti menuju ke berapa tuh? Kalau pembaginya makin gede, tapi atasnya konstan. Berapa? Menuju ke? Menuju ke 0. berapa sih? Paham nggak? Oh, Menuju ke 0. Paham nggak? paham, Kak. Gitu ya. Kemudian tambah 5/2. Berarti 5/2 jawabannya. Udah gitu aja. Gitu ya. Nah, sama halnya dengan yang B. Jadi 1 tahingga dari X kuadrat X pangkat 3 plus 2 pangkat 2 dx gitu ya. Jadi kalau yang B, Iya. 1 plus tahingga X kuadrat X pangkat 3 plus 2 pangkat 2 dx gitu kan ya. Bener nggak? Ya udah sama, ini pakai bedanya apa? Substitusi dulu. Ini kalau ini substitusi. Misalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 2, DU sama dengan 3X kuadrat dx. Nah, pakai yang tadi, biar karena ini adanya X kuadrat, kita bagi ini dengan 3. DU per 3 sama dengan X kuadrat dx. Dah, tapi ini karena ada batasnya, ya kita ubah juga batasnya. Kalau U Oke. sama dengan, kalaulah X sama dengan 1, U-nya berapa? U-nya adalah 1 pangkat 3 plus 2. Berarti ini adalah 3. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan tahingga, atau lebih tepatnya X-nya menuju ke tahingga, berarti U-nya menuju tahingga juga, ya nggak? Karena U-nya itu adalah X pangkat 3 plus 2. Ketika X-nya sangat besar, U-nya juga menuju sangat besar, ya nggak? Paham ya? Sehingga batas integralnya tetap jadinya apa? Jadinya adalah 3, ini adalah tetap plus tahingga dari DU per 3 yang ini, DU per 3 kali seper dari U kuadrat. Yang adalah U min 2 sepertiga DU. Sehingga ini jadinya adalah sepertiga 3, ini jadinya apa? Seper dari min 1 ya. Min 2 tambah 1. U min 1 tambah C. Berarti min sepertiga U seper U ya. Sepertiga 3U ini tambah C 3 sampai plus hingga. Nah, sama stepnya. Limit X menuju tahingga dari minus sepertiga U dikurang dengan U-nya sama dengan 3. Jadi minus-minus ya, ini jadi plus sepertiga dari 3. Nah, ini U-nya sorry, bukan X ya, karena udah kita ubah jadi U. Nah, U-nya menjadi naik. Sepertiga dari mana Kak tadi, Kak? Sepertiga? Sepertiga kan ini. Terus kita masukin yang ini, 3 sama tahingga, ya kan? Paham? Tambah 1/3-nya dari mana, Kak? Oh, karena kan ini min ketemu min. Awalnya kan min sepertiga gini kan? Iya. Ya. Jadinya aku sederhanain jadi plus gitu. Simply karena itu aja. Paham ya? Oke. Nah, ya udah ketika menuju tahingga ekspresi ini tuh jadi gimana? Seper dari U, ya tiganya kan ngaruh lah ya, itu konstanta. Ya kayak tadi, sesuatu konstan yang atasnya konstan, bawahnya tuh makin membesar, dia menuju ke berapa? Ke 0. Tambah 1/9. Jadi ini 1/9. Udah gitu. Paham nggak? Oke. Paham ya?
gitu. Jadi Paham, Kak. bedanya adalah pakai Paham. limit ya, untuk mencarinya, gitu ya? Oke? Aman, Kesya? Halo, Kak? Halo halo? Aman, Kak. Aman Iya, ya? Kak, aman, Kak. Tadi ya, penjelasannya Iya. kedengeran kan ya? Kenapa? Oke oke, soalnya di aku kamu agak nge-lag nih. Ya udah berarti udah aman ya? Aman, Kak. Oke, mau ada yang ditanyain lagi nggak kira-kira? Sebelum kita tutup? Mau Kenapa? Kak, kalau Kak, besok kira-kira bisa les lagi nggak? Waduh, kalau besok kebetulan aku juga mau ada UAS nih di hari Senin, jadi kayaknya nggak bisa nih, Oh, Kesya. alright. Iya, Oke, Kak. jadi sorry banget Aman nih. Nanti paling kalau kamu aman. mau ada yang mau Nggak apa-apa, ditanya, Kak. Tapi aku mau minta ya heeh. kalau itu boleh, aman aku. Kamu nanya-nanya aja. Oke oke. Nanti aku Mhm, kalau Kakak ada yang mau ditanya. aman aman. Oke oke, Oke Kak. deh. Oke, ya udah kita tutup untuk pertemuan hari ini. Thank you, Kesya. Good luck ya buat UASnya nanti hari Thank Senin you, ya. Kak. Kalau Iya, pokoknya kalau Kak. ada yang mau tanya, tanya aja. Oke, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, good luck, Kesya. Oke. Iya, Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.